Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramlan dengan NIM 2530006 PTIK 1A. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah paket pemrograman. Jadi langsung saja, di sini kita memiliki rekap penjualan barang toko Arunika Jalan Kenangan nomor 4. Di sini ada beberapa kolom yang kosong. Jadi untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini kita akan menggunakan metode lookup. Untuk pengisian nama barang ini kita menggunakan metode lookup, yaitu jenis VLOOKUP, karena yang tabel pertama ini merupakan baris vertikal dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP kurung koma blok berada tabel pertama, terus tekan 4 untuk mengabsolutkannya, 2.0. Kita enter saja. Untuk seterusnya cukup kita tarik saja ke bawah. Selanjutnya jenis barang. Untuk pengisian jenis barang ini kita menggunakan metode HLOOKUP atau horizontal lookup dengan menggunakan rumus HLOOKUP kurung koma kita blok data di tabel 2, terus tekan F4 untuk absolutkannya, 0.0, enter. Nah, jenis dari KPK itu ialah kopi. Untuk harga satuan, kita pertama-tama mengganti format dari harga satuan ini menjadi rupiah terlebih dahulu dengan kita ke menu home, terus format cell. Nah, dalam currency ini kita pilih currency untuk simbol Rp atau rupiah. Kita oke saja. Terus ini kita tarik ke bawah untuk menyamakan formatnya. Nah, untuk pengisiannya kita menggunakan rumus VLOOKUP kembali, VLOOKUP kurung, kita blok lagi yang di sini. Maaf, sebelumnya kita klik dulu yang kode barang, titik koma, kita blok data yang ini, terus F4 untuk absolutkannya, 0.2.0. Kalau terjadi kesalahan di sini kita tidak menggunakan 2 lagi karena harga satuan itu berada pada kolom ketiga. Kita ganti dengan 3. Nah, untuk harga satuan dari kopi kapal api adalah 33.000. Ini kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk total harga kita di sini ada perintah ketiga, yaitu total harga didapat dari harga satuan dikali jumlah penjualan. Berarti kita menggunakan rumus perkalian, yaitu sama dengan tadi perintahnya total harga didapat dari harga satuan dikali jumlah penjualan. Berarti sama dengan kita klik sel harga satuan, terus buat simbol bintang, terus klik sel di jumlah penjualan, enter. Nah, untuk totalnya 8.250. Ini kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk diskon kita kembali ke perintah yang kedua, yaitu diskon diisi berdasarkan tabel kedua. Kita menggunakan rumus HLOOKUP kembali. Kita blok. Untuk diskon dia berada di tabel ketiga, kolom ketiga maksudnya. Nah, enter. Nah, untuk diskonnya itu 0,12, atau ini kita ganti dulu formatnya menjadi persen, jadi 12%. Nah, untuk keuntungan kita tengok di perintah, keuntungan ialah diskon dikali dengan total harga. Jadi menggunakan rumus sama dengan kita klik pada sel diskon, titik koma, kita makan simbol bintang kali dengan total harga. Nah, enter. Jadi keuntungannya 990.000.
Untuk pengisian souvenir ini kita menggunakan formula if, yaitu logikanya jika diskon 5% maka mendapat souvenir poster Doraemon, diskon 10% mendapatkan souvenir cantik, yang lainnya mendapatkan jam tangan. Bukan rumus sama dengan if kurung koma sama dengan persen koma koma lagi if kembali ke kurung sama dengan persen koma tangan. Untuk selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Untuk total pembayaran kita bisa lihat di perintah ke-6, yaitu total pembayaran sama dengan total harga dikurangi keuntungan. Jadi sama dengan total harga dikurangi keuntungan. Total harga dikurang keuntungan sama dengan total ke bawah. Total keuntungan maka rumus sama dengan sebelumnya perintahnya itu perintah ke-7, itu keuntungan dikali jumlah penjualan sama dengan keuntungan dikali jumlah penjualan. Seterusnya kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk pengisian rekap penjualan barang toko Arunika Jalan Kenal nomor 4 telah selesai. Baik, selanjutnya kita beralih ke sheet 3 dari rekap penjualan barang toko Arunika. Itu faktur penjualan barang toko Arunika 2023. Nah, sebelum kita mengerjakan dari faktur penjualan ini, kita terlebih dahulu menjadikan rekap bulan Oktober ini sebagai sumber dengan cara kita mengganti name boxnya. Kita buat saja sumber enter. Selanjutnya kita pengisian nama pelanggan ini kita panggil saja nama pelanggan namanya dari sheet 1 ini dengan cara sama dengan kita ke sini pilih selnya enter. Ulangi sampai terisi seluruhnya. Nah, untuk pengisian nomor barang ini kita ganti saja dengan kode barang. Nah, untuk pengisian kode barang ini kita menggunakan yang namanya data validation dengan cara kita ke data dulu. Setelah itu data validation kita ganti menjadi list. Kita masukkan datanya di sheet 2 untuk kode barang ini. Setelah kita enter, kita oke saja. Nah, dia akan muncul kode-kode barang dari sheet 2. Nah, di pengisian kode barang ini kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP kurung kita panggil sebelumnya kita ganti dulu name box dari kode barang ini menjadi kode. Nah, sekarang kita panggil dulu kode barangnya itu dengan rumus sama dengan VLOOKUP kurung kode 2 sumber 2 1.20. Nah, dia akan otomatis muncul kode barang yang kita perlukan. Dia akan otomatis terganti-ganti sesuai dengan kode barang yang ada di data validation. Untuk pengisian nama barang ini
kita cukup salin saja rumus yang ada di sini, salin. Terus di sini kita pasti saja, tapi kita mengganti angka yang di sini menjadi 2 karena data nama barang di sheet 2 itu berada pada kolom kedua. Nah, untuk seterusnya jenis barang kita pasti lagi aja, cuman di sini kita ganti dengan 3. Nah, dia akan otomatis terisi. Kenapa 3? Karena di kolom dari sumber itu sendiri jenisnya berada di kolom ketiga. Seterusnya nomor barang kita pasti juga, tapi ini kita ganti 4. Untuk tanggal penjualan, karena di sini menggunakan tanggal, kita ganti dulu format dari selnya. Cara kita ke home, format, terus pada pilihan ini kategori ini kita pilih date. Jadi ini kita bebas pilih yang mana saja, jadi kita pilih yang ini saja. Terus ini kita taruh dulu ke bawah untuk menyamakan formatnya. Nah, ini kita pasti juga, tapi di sini kita ganti dengan 5. Seterusnya juga kita ganti dengan 6. Nah, untuk harga satuan ini tidak sesuai dengan sheet 2 karena kan format dari sel ini belum ke format rupiah. Terus kita ganti dulu dengan cara kita ke format, tapi dalam kategori ini kita ganti dengan currency, kita pilih yang rupiah. Terus oke. Pilih yang rupiah. Oke. Nah, ke bawah kita tarik saja dulu agar menyamakan format. Untuk jumlah penjualan kita pasti lagi rumus yang tadi, tapi di sini kita ganti dengan angka 7 karena kolom pada sheet 2 dari jumlah penjualan itu berada pada kolom ke-7. Untuk total harga kita pasti lagi, kita ganti ini dengan angka 8. Nah, pertama kita ganti dulu formatnya. Diskon kita pasti lagi, tapi di sini ganti saja dengan 9. Untuk formatnya kita ganti dengan persen. Keuntungan di sini kita ganti dengan 9. 10. Nah, ini kita ganti dulu formatnya. Oke. Untuk souvenir kita pasti sini kita ganti dengan K11. Total pembayaran kita pasti lagi, tapi ganti dengan K12. Kita ganti formatnya dulu. Currency. Oke. Nah, untuk total keuntungan kita pasti lagi, tapi ganti dengan 13. Kita ganti formatnya terlebih dahulu. Currency. Oke. Nah, untuk
Untuk kode-kode yang lain cukup kita ganti saja yang list ini, maka dia akan otomatis berubah sesuai dengan yang berada di sheet 2 sebagai sumber. Mungkin cukup sekian dari saya Ahmad Ali Ramlan dengan NIM 2523006 PTIK 1A pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.